Setelah membandai member League of Assassins yang mengejar kurir, Batman diberitahu kurir rencana Ra's al Ghul yang akan menata ulang dunia. Menurut Barbara, tentu kesempatan ini tidak akan disia-siakan Ra's, mengingat bumi sendiri masih belum pulih total dari invasi Brother Eye. Di sisi lain, Bruce meminta Terry untuk menghadapi Ra's nanti, karena yang harus dilakukan Terry saat ini ialah kembali ke Batcave dan melepas Batsuit X7. Namun, Terry masih bersikeras jika ia masih baik-baik saja dengan Batsuit X7 yang dipakainya. Dan ini dia, Batman Beyond Rise of the Demon Part 2. Kurir telah mempersiapkan kendaraan untuk Batman yang dilengkapi GPS otomatis agar membawa Batman ke tempat Ra's berada. Di waktu yang sama, seorang pria meneriaki kurir sebagai pengkhianat. Pria itu merupakan Koru yang juga orang kepercayaannya Ra's. Batman langsung menghajar Koru dan bertarung dengannya. Tapi kurir menyuruh Batman untuk segera pergi dan mengabaikan Koru, sementara dirinya menahan Koru. Karena Koru terlalu kuat, kurir dengan mudah dikalahkannya serta berhasil menusuk kurir. Koru lalu berkata ke Barbara, "Sayang sekali, tuanku membutuhkanku, jadi aku tidak punya waktu untuk melawanmu, Barbara Gordon." Sementara itu, Batman yang mengira sedang berkomunikasi dengan Bruce, kemudian mendapati jika suara Bruce sangat berbeda. Rupanya itu adalah suara kecerdasan buatan atau AI yang ada pada Batsuit X7. "Aku bukan Bruce Wayne, aku diprogram oleh Wayne untuk beraksi seperti yang dilakukannya. Berkomunikasi dengan pengguna dapat meningkatkan efektivitas. Aku memastikan jika Batman akan berhasil meski pengguna Batsuit ini tidak bisa melakukannya." Kalimat yang diucapkan oleh AI X7 kepada Terry. Di sisi lain, Matt menanyakan kondisi Terry kepada Bruce, tapi yang ditakutkan Bruce jika kecerdasan buatan X7 akan mengambil alih tubuh Terry sepenuhnya. Karena pada dasarnya, Bruce menciptakan Batsuit itu untuk menjamin Batman akan selalu menang di setiap pertarungan. Sementara itu, Koru memberitahu Ra's jika Batman sedang menuju ke markas besar League of Assassins. Bruce menceritakan pengalamannya ketika memakai Batsuit X7. Itu terjadi di hari terakhir Bruce menjadi Batman, di mana pada waktu itu, Bruce dikalahkan dengan mudah oleh Kingpin. Di usia yang tidak lagi muda, kekuatan, stamina, serta kecepatan Bruce menurun drastis. Hal itulah yang membuat Bruce menciptakan sebuah Batsuit yang bisa menahan rasa sakit serta mengambil alih tubuh pengguna untuk memastikan Bruce bisa menang setiap melawan musuh. Meski belum diuji coba, Bruce memakai X7 untuk melawan Kingpin. Berkat X7, meski Bruce menerima serangan yang cukup fatal, tapi ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Malah Batsuit itu memberi Bruce semacam stamina, kekuatan, serta kecepatan tambahan dan juga membuat Bruce bertarung lebih agresif tanpa henti. Itu sebabnya Bruce bisa mengalahkan sebuah Kingpin, dan ada satu anggota Kingpin yang diserang secara brutal oleh Bruce. Hal itu tidak terlepas dari peran AI pada Batsuit X7 yang sepenuhnya mengendalikan tubuh Bruce Wayne. Sadar betapa bahayanya Batsuit X7, di hari itu juga Bruce memutuskan berhenti menjadi Batman dan menyembunyikan X7 agar tidak dipakai lagi oleh siapapun. "Tidak ada siapapun yang akan memakai Batsuit itu lagi," Max berkata demikian. Bruce menjawab jika ada satu orang lagi yang pernah memakai X7 selain dirinya dan Terry. Ketika ditanya siapa orang itu, Bruce belum menjawab siapa orang itu, karena yang terpenting baginya saat ini yaitu menemukan Terry serta membuatnya melepas Batsuit X7. Karena AI pada X7 telah memutus semua komunikasi Bruce ke Terry dan begitu pun sebaliknya. Batman terbang menuju Himalaya. Sesampainya di sana, ia mendapat sambutan hangat dari League of Assassins dengan misil yang mengakibatkan kendaraan yang ditumpanginya meledak. Beruntung, Batman bisa keluar dengan selamat, dan ketika mendarat, pasukan League of Assassins sudah menghadangnya. Dengan Batmobile, Bruce juga menuju ke Himalaya untuk mengejar Terry, di mana di tempat itu merupakan markas dari Ra's al Ghul. Masih dengan pengaruh AI X7, membuat Batman membandai semua member League of Assassins yang menghadang. Di saat itu juga, Ra's al Ghul menyambut kedatangan Batman sambil berkata, "Sayang sekali kurir tidak ikut denganmu, karena aku akan menghukumnya atas pengkhianatan yang dilakukannya." Batman dan Ra's al Ghul saling beradu serangan, namun setiap serangan yang dikerahkan Batman dengan mudahnya ditepis oleh Ra's. Bruce yang sedang dalam perjalanan mengatakan jika yang dilawan Terry saat ini bukan Ra's al Ghul yang asli, melainkan seorang yang lebih muda dan memiliki kemampuan di atas Ra's.
Sebuah pukulan Batman berhasil diarahkan ke topeng yang dipakai oleh Ra's al Ghul, dan betapa terkejutnya Terry melihat sosok yang dibalik topeng itu ialah Damian Wayne. Ini sekaligus menjadi pertemuan pertama antara Terry McGinnis dan Damian Wayne. Di hadapan Damian, Terry masih heran kenapa dirinya lah yang diserai Bruce untuk menjadi Batman dan bukan Damian yang merupakan anak kandung dari Bruce. Sambil menyerang Terry, Damian mengungkapkan kalau dirinya sempat menggantikan Bruce menjadi Batman. Batman dan Damian saling menyerang satu sama lain. Menurut Damian, kemampuan dari Terry hanya berasal dari badge yang dipakainya, dan Damian menyuruh anak buahnya untuk tidak ikut campur serta akan melawan Terry sendiri yang dianggap utusan dari ayahnya. Terry membantah pernyataan Damian karena ia datang kemari atas kemauannya sendiri. Sayangnya jika berbicara kemampuan bertarung, jelas kemampuan Damian jauh di atas Terry. Hal itu juga dikonfirmasi oleh AI X7 yang memberitahu Terry kalau musuh yang dihadapi saat ini memiliki kemampuan bertarung jauh lebih baik. Untuk itu, AI X7 menyarankan Terry untuk memakai cara yang brutal untuk memastikan Batman menang dalam pertarungan ini. Terry lalu berkata dengan AI X7, jika itu diperlukan, maka biarlah itu terjadi. Setelah itu, serangan Batman berhasil mematahkan pedang milik Damian. Ketika Damian mencoba menyerang Batman dengan melempar serpin pedang miliknya, serangan itu berhasil dihindari oleh Batman dan hanya mengenai sayap pada Batsuit. Sesampainya di Himalaya, entah kenapa Bruce memilih melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan meninggalkan Batmobile. Bruce teringat masa lalu di mana ia mengatakan ke Damian bahwa dirinya sudah berhenti menjadi Batman. Damian yang baru kembali dari Eropa tentu tidak terkejut dengan keputusan ayahnya itu, lantaran faktor usia dan juga beberapa operasi yang telah dijalani oleh Bruce Wayne. Mereka berdua mendiskusikan rencana Ra's al Ghul yang berencana untuk memusnahkan umat manusia dari bumi. Menurut Ra's, manusia dapat merusak bumi apabila dibiarkan terus hidup. Itu sebabnya Damian berencana menggantikan Bruce dan memilih untuk melawan kakeknya itu daripada harus berbicara baik-baik untuk membujuk Ra's agar mau mengurungkan rencana itu. Namun kali ini, League of Assassins telah melakukan upgrade pada teknologi mereka, termasuk sistem persenjataan. Melihat League of Assassins yang telah membuat pergerakan, Damian mengambil alih peran Batman dari Bruce dan memakai Batsuit X7. Meskipun ayahnya sudah memperingatkan betapa bahayanya AI pada Batsuit itu, Damian tetap beraksi dengan Batsuit X7. Dengan X7, Damian berhasil mengalahkan sebagian pasukan League of Assassins. Bahkan Bruce sempat bertanya-tanya apakah Damian sendiri yang melakukannya atau Batsuit X7 yang melakukannya. Saat penyerangan League of Assassins berhasil dihentikan Damian, Bruce menuju ke tempat kejadian untuk menjemput Damian. Namun saat di tempat, Bruce tidak menemukan Damian, melainkan hanya Batsuit X7 yang telah ditinggalkan oleh Damian. Dan Bruce percaya bahwa X7 telah mengubah sifat Damian. Itu sebabnya Ra's membiarkan Damian menyerang League of Assassins dengan Batsuit itu dan yakin bahwa sifat Damian akan terpengaruh. Setelah sifat Damian berubah, tentu akan sangat mudah bagi Ra's untuk merekrut Damian kembali agar kembali ke sisinya. Sialnya, Bruce lalu dihadang oleh Koru yang rupanya juga sampai di Himalaya. Lagi-lagi, karena faktor usia, Bruce dengan mudah dikalahkan oleh Koru. Kembali ke konflik Terry dan Damian, di mana Terry menganggap kalau Damian sekarang tidak bisa bertarung dengan baik lantaran pedangnya sudah patah. Namun anggapan Terry itu salah. Malah Damian berhasil menahan serangan Batman serta mengambil peledak dari sabu milik Batman. Dengan segera, Damian melempar peledak itu ke arah Batman serta mengakibatkan Batman terpental keluar. Damian segera mengambil pedang baru untuk melanjutkan pertarungan. Kali ini, Batman yang melempar peledak ke arah Damian, tapi dengan mudahnya Damian menghindari ledakan itu. Damian mengungkapkan bahwa ia mengenal secara detail Batsuit X7 termasuk kelemahannya. Itu sebabnya Damian menggunakan speaker besar yang memiliki saluran frekuensi yang sama seperti X7 untuk mengganggu sistem X7. Damian juga membeberkan bahwa dirinya lah yang memanipulasi kurir agar menemui Batman sekaligus memancing Batman dan ayahnya untuk datang menemui Damian. Sejauh ini, rencana Damian itu berhasil. Bruce masih belum bisa menang melawan Koru. Sampai di sebuah momen, Bruce menggunakan grapple gun untuk menghempaskan Koru. Dengan segera, Bruce menuju ke tempat Damian berada, tetapi ketika dirinya sampai, ia telah melihat bahwa Damian telah menghunuskan pedangnya serta berencana mengakhiri hidup Terry.